فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka salat Isya berjamaah, dan setelah itu kita akan lanjutkan salat tarawih. Yang kita berdoa kepada Allah, semua amal kita di bulan ini Allah terima dan senantiasa menjadi amalan catatan di sisi Allah kelak ketika kita menghadapnya. Sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Karena Allah yang nyatakan demikian, wa idza ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Kalau kau bersyukur, kata Allah, kami tambah nikmatnya. Kalau kau kufur, tentu azab yang pedih. Yang menarik bagi kita, ada satu ayat lagi yang Allah siapkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum innallaha syakiran alima. Kalau kita lihat ayat itu, Allah jamin Allah tidak akan menyiksa hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah, karena Allah punya sifat syakurun alim, yaitu kata Ibnu Katsir rahimahullah, arti daripada syakur yang ada sifat Allah itu adalah amal-amal yang sedikit dari hambanya dibalas tak terhingga oleh Allah. Maka amalan kita yang sedikit ini pasti Allah akan memberikan balasan yang banyak yang tidak terhingga, apalagi di bulan yang penuh barakah ini. Pada kesempatan yang sedikit ini kita hanya berbicara tentang siapa sih orang-orang yang bertakwa yang beruntung. Padahal setiap orang yang bertakwa semestinya sudah beruntung. Tapi Allah kaitkan, kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah pertama sekali kita sudah baca ayatnya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya cuma segitu aja, kalau mau disudahi juga bisa. Tapi karena ada waktu 15 menit, coba kita rinci dulu ayat setelah Allah katakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu iman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan panca indera kita. Dengan adanya Allah, dengan adanya para malaikat, adanya surga dan neraka, adanya siksa kubur, adanya Allah turun ke langit dunia, ini semua adalah iman yang bisa menerimanya. Dengan bagaimana kita harus meyakininya, padahal kita tidak melihat.
Karena mata ini tidak diciptakan Allah untuk melihat yang gaib pada saat ini. Tapi kalau mau bertemu Allah, nanti kalau Allah takdirkan kita semua masuk surganya Allah, kita akan bertemu dengan Allah sebagai tambahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu Allah, karena kita semua berharap untuk masuk surga. Adapun orang yang masuk neraka, Allah tidak akan tampakkan dirinya kepada orang-orang kafir yang masuk neraka yang kekal di dalamnya. Untuk itu, dengan apa kita yakin? Tentu dengan ilmal yakin. Yakin itu ada 3, Pak. Pertama ilmal yakin, yang kedua ainal yakin, yang 3 hakul yakin. Kalau kita lihat tentang ilmal yakin, kita pada saat ini harus meyakini apa yang Allah berikan dalam Al-Qur'annya dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dengan ilmu. Jadi kita yakin itu karena ada ilmu. Oleh karena itu orang yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Lalu kalau kita tidak berilmu pasti nekat. Seperti orang-orang kafir nanti setelah ditampakkan siksa baru yakin. Itu sudah ainal yakin. Kalau kita lihat dalam surah At-Takasur sering kita baca, yaitu kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Ya, ilmal yakin yang disebut dalam itu karena orang-orang kafir nanti Allah jelaskan pada surat yang ke-32. Kalau mau dicatat silakan, surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Apa kata orang-orang kafir ketika itu? Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Ketika siksa sudah ditampakkan, ketika itu siksa neraka, barulah orang-orang kafir itu berkata, ya Allah, ya Rabb kami sudah melihat hari ini dan kami sudah mendengar, maka keluarkanlah kami sebentar ke dunia, nanti kami akan melakukan amal-amal soleh dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Yakinnya sudah telat ketika itu, karena kalau siksa sudah ditampakkan Allah di neraka, kita nggak bisa keluar lagi. Jadi mau tidak mau hari ini kita harus yakin dengan ilmu. Karena ilmal yakin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yakin. Nanti kalau ainal yakin itu kalau sudah lihat semuanya baru kita yakin. Tidak semua hari ini kita bisa yakin dengan ain, dengan melihat, nggak bisa. Karena masalah-masalah yang gaib itu hanya bisa diterima dengan ilmu. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang ayat selanjutnya, orang yang mengatakan sudah beriman, yaitu bertakwa dengan yang gaib, tidak cukup. Tapi dia mendirikan salat. Salat yang bagaimana? Yang diterima oleh Allah. Salat yang bisa mencegah keji dan mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan salat itu adalah zikir yang paling besar. Wala dzikrallahi akbar. Zikir yang paling besar artinya ibadah yang paling besar adalah salat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar wa dzikrallahi akbar. Bacalah kitab itu, kata Allah, dan dirikan solat. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Dan solat itu adalah ibadah yang paling besar. Kenapa para ulama meletakkan solat adalah zikir yang paling besar di antara soal zikir-zikir yang ada di saat kita ini bermunajat kepada Allah? Karena Allah sendiri yang menyatakan demikian, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri.
Ketika Allah memperkenalkan dirinya, yang kita sebut namanya Allah karena kita diperkenalkan oleh Allah. Aku ini Allah, kata Allah dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Maka tidak ada ilah yang lain kecuali Allah, kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi ingat kepada Allah yang paling besar itu adalah solat. Solat yang diterima itu adalah solat yang maksimal kalau kita lakukan, kata Rasulullah SAW, hanya separuh. Karena mungkin kita sama-sama berdiri di sini solat, semuanya sama, rukunnya sama, tapi pahalanya bisa seperti langit dan bumi. Tidak semuanya diterima itu 100%. Karena Rasulullah SAW bersabda dari mulai 1/10. Bayangkan kalau sholat kita cuma diterima 1/10, sisanya mau cari di mana? Untuk itulah kita lakukan sholat-sholat sunnah, supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu tadi. Kalau kita yakin, pede banget kalau sholat kita semua diterima, sehingga kita tidak perlu lagi mengamalkan sholat-sholat sunnah, berarti kita ini sombong. Padahal Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsinya, lihat dengan sholatnya yang fardu, kalau cukup catat, kalau kurang maka cukupkan dengan sholat-sholat sunnah. Karena sifat para wali itu, kata Rasulullah SAW, adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang baik ini, kita semua dinilai wali Allah. Ya, wali Allah itu Allah sembunyikan. Enggak perlu kita nyatakan saya wali Allah. Kalau kita nyatakan saya wali Allah, berarti itu wali setan. Ya, karena wali Allah itu Allah sembunyikan. Kita tidak tahu berapa banyak wali Allah yang Allah sembunyikan. Tapi kalau selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, dia termasuk wali Allah. Inna wali Allah, termasuk al-amanu dan wattaqu, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Terakhir tentang infak. Dalam ayat yang sama, setelah itu Allah katakan infak itu adalah yang mendukung untuk menjadi orang takwa. Kenapa harus infak? Kenapa Allah tidak langsung katakan saja zakat atau sedekah? Perkataan dalam Al-Quran, infak itu luas. Kemudian para ulama membaginya. Ada infak wajib yang namanya zakat, infak sunnah yang namanya sedekah. Kalau zakat sudah haul dan nisabnya, karena bagi orang-orang yang mampu dan lapang rezekinya. Tapi kalau sedekah, infak sunnah tadi, yang punya banyak ya bisa kasih banyak, tapi yang punya sedikit kita ambil sedikit, dari yang sedikit itu mulia. Itulah infak secara garis besar yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa harus infak? Ingat ayatnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mencapai satu kebajikan yang sempurna sebelum kau nafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, harta yang kau cintai, kata Allah. Berarti kita semua cinta kepada harta. Atau mau angkat tangan seseorang enggak cinta harta? Ada yang berani enggak? Kalau ada yang berani angkat tangan, kata para ulama, hanya orang yang sudah sakratul maut yang tidak cinta harta. Waktu itulah dia katakan, tunda kematian saya sebentar, saya ini belum sedekah. Telat kita pada saat itu. Nah, seperti itulah kita ini, lagi sehat begini infak. Kenapa orang-orang yang bertakwa tetap dikaitkan dengan infak tadi? Kita baca ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada mohonan ampun Allah yang Allah telah siapkan surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah mulai pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak tadi, menafkahkan sebagian rezeki yang dicintainya tadi, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
Kita mungkin ada yang lapang rezekinya, ada juga yang disempitkan Allah rezekinya. Ini urusan Allah. Kita nggak usah ikut-ikut untuk menilainya. Nggak usah kita mengatakan ada satu orang yang rajin sekali ibadahnya tapi miskin hidupnya. Tapi ada orang yang durhaka kepada Allah, Allah buka kesenangannya. Ini istidraj. Semakin durhaka kepada Allah, semakin dibuka pintu kesenangan oleh Allah. Apa mau kita seperti itu? Kemudian mereka dipaksa untuk menjalankan siksa dunia, dan di akhirat nanti sudah jelas masuk neraka. Sedangkan kita jangan anggap bahwa kita sedang miskin, karena yang cukup makan hari ini dan kita sehat badannya, Rasulullah SAW katakan seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Apakah itu kurang bagi kita? Coba sebagian orang yang ngomong aja udah nggak bisa. Kita masih enak ngomong, masih enak makan. Makanya kalau ada orang sakit itu udah nggak enak makan, Pak. Kalau orang lagi sakit jangan dibawa makanan, yang makan orang sehat. Kalau orang sakit, saran kita dikasih duit biar sehat. Ini orang sakit dibawa makanan, yang makan orang sehat. Orang lagi sakit itu makan dah enak, Pak. Makanya kalau kita lagi sehat begini, nah ketika sehat inilah makan lagi enak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kata Allah dalam ayat selanjutnya tadi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang terus-menerus Allah berikan petunjuk kepadanya, dan mereka itulah yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang beruntung dunia wal akhirah. Karena Allah janji kepada orang-orang yang istiqomah tadi, dunia wal akhirah kesenangannya. Senang di dunia, senang pula di akhirat. Jangan sampai kita ini disenangkan di dunia, nanti disengsarakan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Segitu yang bisa kita hantarkan pada 15 menit ini. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.